Biasanya itu dipasang di berbagai server seperti mail server, active server, web server, DNS server, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan topologi-topologi tadi, keamanan jaringannya itu ada dibagi menjadi beberapa bagian, teman-teman sekalian. Kalau nggak salah itu ya, kalau memang salah nanti tolong dibenarkan ya teman-teman sekalian. Kalau nggak saya tahu itu menjadi 4 ya. Jadi 4 bagian. Yang pertama yakni penetration testing. Ini biasanya kegiatan di mana seorang mencoba mensimulasikan serangan yang dilakukan terhadap jaringan organisasi, personal, dan lain sebagainya. Nah, di dalam penetration testing ini, teman-teman sekalian, itu di dalam lagi ada sub-subnya juga. Yang pertama ada active content monitoring. Nah, ini biasanya diletakkan di mail server atau di DMZ ya, demilitarized zone. Terus yang selanjutnya itu intrusion detection ya. Ini biasanya kalau nggak salah ini di server intranet ya. Kalau nggak salah teman-teman sekalian. Terus selanjutnya authorization ya. Ini biasanya dijalankan di intranet ya teman-teman sekalian. Terus ada air gap teknologi ya. Biasanya di DMZ ini juga. Terus ada network authentication ya. Ini bisa dioperasikan di intranet kalau nggak salah ya teman-teman sekalian. Terus ada authentication ya. Authentication ini juga di intranet. Nah, selanjutnya ada security applies ya. Terus security service ya, teman-teman sekalian. Terus oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan mungkin ya. Firewall teman-teman sekalian. Firewall mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan kata-kata itu. Ini biasanya ada di penetration testing, biasanya ada yang namanya firewall. Itu yang saya tahu itu diletaknya di intranet, DMZ, sama internetnya itu sendiri. Kalau firewall-nya nanti kita bahas sama-sama. Yang kedua ada certification authority atau bisa disebut dengan PKI. Nah, ini merupakan apa ya? Pendukung teknologi yang didapat dioperasikan di server teman-teman sekalian. Nah, di dalam sini itu diklasifikasikan lagi menjadi beberapa bagian. Ada apa sih namanya file and session description, bisa di intranet ini kalau nggak salah itu. Terus crypto ya, terus kemarin secure web server kalau nggak salah ini yang tadi di DMS saja. Terus ada single only, ini yang apa namanya, teman-teman pernah bergelut di dunia server khususnya Ubuntu pasti Mas Rio barangnya harus paham ini. Terus web application security seperti dikasih di web server. Yang selanjutnya ada vulnerability testing ya, ataupun assessment. Nah, ini bisa digunakan untuk biasanya itu digunakan auditor manager ya teman-teman sekalian. Nah, di dalam sini ada subnya lagi. Nah, ada host base, terus real time security, terus apa namanya, kalau real time security ini kalau nggak salah itu digunakan oleh security manager nih. Terus ada vulnerability scanner, kalau nggak salah ini dioperasikan di mana ya, di router sing hubungan sing langsung terkonek dengan intranet, nggak sih, dan internet sih. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah manage security service teman-teman sekalian. Nah, ini merupakan bagian manajemen yang non teknis ya, atau pendukung ya. Nah, di dalam sendiri juga ada security police, dan ini biasanya digunakan oleh company teman-teman sekalian. Security police, terus operating system ini banyak dipasang di server-server yang ada di company itu teman-teman sekalian, dan lain sebagainya.
dari apa namanya, dari pemaparan tadi, klasemen, keamanan jaringan, daripada penetration testing sampai managed security, kita nggak akan bahas semuanya, kita akan bahas fundamental saja. Kita bahas adalah firewall, teman-teman sekalian, yang umum, mungkin umum didengar oleh telinga kita, mungkin yang SMK mungkin ya, karena saya juga nggak tahu ya siapa di Inopo Mawon. Firewall, sebenarnya firewall ini sudah ada di PC kita masing-masing, teman-teman sekalian. Kalau kalian install Windows, biasanya sudah ada included dengan firewall. Fungsinya firewall sendiri ini apa? Intinya mana ya? Ini aku tak simulasikan ini. Ini adalah internet. Terus ini kita kasih kabel warnanya aja lah. Terus key firewall. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mengambil resource semua dari internet ya, teman-teman. Dari internet sini ya, teman-teman sekalian. Nah, ini semua data dan sebagainya itu simpan di cloud pada search engine. Nah, ini jangkauannya bukan hanya satu negara, namun dunia, teman-teman sekalian. Nah, dari sini kita bertukar data, teman-teman sekalian, tanpa disadari. Maaf. Tanpa disadari kita itu sebenarnya bertukar data. Kita mengambil data seperti ini. Nah, dari pemaparan di sini kita dapat mengetahui kita ngambil, kirim, kita login, mengirim, kita ngambil, download dan lain sebagainya. Kita buka situs lain dan lain sebagainya. Itu dari internet, terus kita sambungkan ke jaringan rumah kita, itu kan. Nah, di sini kita kasih firewall. Kenapa ada firewall? Nah, di dalam internet sini, teman-teman sekalian, itu kan terdapat berbagai macam resource ya. Baik itu yang pengetahuan yang baik, pengetahuan berguna, juga banyak di sini. Tapi yang nggak berguna juga banyak. Sing aneh-aneh pun juga banyak, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, para network security itu membuat satu pembatas yang diberi nama firewall ini tadi. Nah, firewall sendiri ini fungsinya memfilter, teman-teman sekalian, memfilter mana sih konten yang memang layak sih, sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh kita kan kita bicara masalah mahasiswa aja. Saya bersekolah di Unibdu, teman-teman sekalian. Saya bersekolah di Unibdu. Terus saya diberikan akses WiFi oleh Unibdu. Saat WiFi ini kita kasih hak akses, kita langsung bisa saja jebol buka situs aneh-aneh pun juga bisa di sini gitu. Loh, kok bisa? Iya kan? Itu kan langsung ngambil dari internet, nggak ada penghalangnya. Nah, umpamanya nggak kita kasih. Dalam sehari berapa banyak? Orang kan nggak tahu ya. Mungkin aja alumni mungkin ya mengetahui sandi dari sini. Sandinya sandi dosen mungkin, alumni yang pintar pemrograman. Nah, mungkin aja alumni ini tahu gitu. Terus, oh, wifi ini Unibdu Banter. Aku njaluk apa jenenge? Njaluk sandi ini bos. Oh iya, pakai sandi ini. Buka HP ini, set disambung. Dak, begini. Nah, dari sini nggak tak kasih firewall, nggak tak kasih network security. Ya langsung buka sembarang. Wah, aku hukum mahasiswa Unibdu lagi. Buka aneh-aneh, buka situs yang aneh-aneh, kayak dulu segala macam dan lain sebagainya. Kayak Facebookan, kayak Instagram. Bisa karena nggak ada pembatasnya. Nah, dengan adanya firewall, ya teman-teman sekalian, dengan adanya firewall, kita dapat membatasi WiFi sekolah ini. Network security-nya ingin membatasi WiFi sekolah ini hanya bisa digunakan
pada situs-situs tertentu. Google saja mungkin. Hanya bisa digunakan oleh Google saja, google.com ini ya teman-teman sekalian. Nah, terus saya membatasi kalau membuka sosial media itu tidak bisa, gitu. Tidak bisa teman-teman sekalian. Terus kalau membuka semua sosial media, baik FB, Instagram, pet dan lain sebagainya itu nggak bisa. Terus saya blokir lagi konten pornografi, ya nggak bisa diakses oleh siapapun. Bisa karena adanya filter ini tadi, bridge ini tadi, apa namanya, tameng ini tadi gitu teman-teman sekalian. Nah, efeknya apa? Internet jadi lebih sehat, teman-teman sekalian ya. Terus mari ngono, kita nggak melihat situs kekerasan dan lain sebagainya. Terus efek dari sebenarnya efek dari hal-hal buruk itu ada efeknya untuk mental dan psikis kita teman-teman sekalian. Salah satunya ialah kita kehilangan jati diri kita pertama, terus kita kehilangan nasionalisme kita dan lain sebagainya karena kita terlalu sering mengonsumsi konten-konten dari internet sini yang isunya memang kita nggak tahu seberapa banyak ini ya teman-teman sekalian, seberapa banyak yang kita konsumsi adalah bukan yang manfaatnya, namun kita konsumsi untuk hoax, terus apa namanya, gimana cara maling dan lain sebagainya, kan merusak jati diri kita. Dengan adanya firewall ini, teman-teman sekalian, diharapkan seorang pengguna internet dapat lebih cerdas dan lebih memahami, oh ternyata situs ini nggak bisa, kita harus memberikan memanfaatkan teknologi dengan positif, teman-teman sekalian. Nah, pada firewall ini tadi, teman-teman sekalian, itu bukan salah satu termasuk keamanan yang paling canggih, enggak, teman-teman sekalian. Firewall ini ya memang benar kita menggunakan satu resource saja, pokoknya di google.com. Tapi kalau kita menggunakan di apa namanya pagar gini ya, kan kita bisa loncat, sama juga pada keamanan jaringan. Ada pagarnya, kita bisa loncat dengan apa? Dengan VPN. Jebol ini mas, VPN. Karena apa? Yang kita apa namanya? Yang kita private kan cuma lokalnya aja. Makanya jangan heran, banyak sekali khususnya anak di bawah umur yang masih bisa gitu, yang masih bisa mengakses situs-situs yang tidak benar. Terus ada lagi yang kasus terbaru itu teman-teman sekalian, di situs belajar online ya terdapat iklan yang berisi konten tidak senonoh. Ya karena hierarkinya seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa menentukan hierarki kalau nggak kita blokir satu dunia pada internet ini tadi. Itu teman-teman sekalian. Nah, pembahasan ini fundamental ya teman-teman. Cara apa namanya? Cara memasang firewall sendiri ini kita kan coba pakai router Mikrotik ya. Kita pakai Mikrotik, aplikasinya itu pakai Winbox, teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, setting dulu IP-nya. Mau yang mana? Terus yang kedua, itu biasanya setting router, teman-teman sekalian. Routernya gimana? Gini. Misalnya kalau melalui Winboard itu pakai IP router. Itu kalau nggak salah sih. Terus yang selanjutnya setting DNS dulu. DNS-nya mau servernya gimana gitu teman-teman sekalian ya. Terus dicek ya teman-teman, apakah koneksi apa tidak sama internet gitu. Kalau sudah apa sebenarnya Mikrotik sudah terhubung ke internet, selanjutnya jenenge apa ya namanya, setting sharing gitu. Setting sharingnya gimana gitu. Kita pakai change ya, yang biasa umum itu kalau pakai Windows change srcnet gitu. Nah, terus selanjutnya apa namanya NAT Valere juga kita kasih
firewall-nya, tandanya, terus kemarin yang bagian kedua juga, terus kita tes koneksinya google.com udah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah terhubung dengan benar, teman-teman sekalian, buka lagi aplikasi Windows pada PC yang terhubung dengan Mikrotik ya, terus connect lagi, set Mikrotiknya, kliennya di luar PC seperti ini teman-teman sekalian. Terus selanjutnya apa? Konfigurasi NAT-nya dulu ya, NAT-nya main SRC NAT itu teman-teman sekalian. Terus action masquerade. Nah, terus mau ngono coba cek dulu cari dapatkan DNS servernya, IP-nya ini sudah ketemu IP-nya ya. Terus selanjutnya kita login situs IP tersebut gitu. Nah, cara dimasukkan ke firewall ya, yang mlebu firewall terus dilepokno ya, terus di drop actionnya kita kasih drop, terus kayak pembuktian nih ya, drop kan sudah down ya, kayak pembuktian nih kita cek di CMD request time out gitu. Tapi ini secara apa ya, secara umum aja gitu. Ada bisa dulu itu sebelum pakai Mikrotik kalau nggak salah di tahun-tahun berapa 2008an itu teman saya itu pakai apa ya, Mikrotik yang OS itu teman-teman sekalian, jadi pakai command full command line. Nah dari sini kita juga dapat memblokir MAC address-nya juga, cuma nggak saya praktekkan karena saya juga nggak punya nggak punya alatnya. Laptop saya juga di bawah Mbak Ayu saya. Dari pemaparan di atas saya dapat mengambil kesimpulan teman-teman sekalian, sebenarnya perlu sekali adanya komunikasi yang murah ya teman-teman sekalian, mengingat negara kita adalah negara yang cukup besar ya teman-teman sekalian. Nah, dari negara yang cukup besar tersebut, bagaimana kita dapat membuat evaluasi dan buat perubahan banyak dalam bidang komunikasi tentunya ya, supaya kita nggak seperti dulu kalau ingin berkecimpung ke mana, kalau ingin berhubungan kemana, ya kita harus kirim surat dulu pakai merpati, numpak kapal, ya, menek gunung, terus dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan alhamdulillah dengan adanya internet, ya komunikasi menjadi lebih enak, lebih stabil, terus lebih murah ya. Orang tua pun bisa lebih leluasa. Dulu lihat pengen kangen sama seorang dulu pakai telepati, sekarang sudah pakai WA, ya kan. Terus dulu kan pakai kanuragan untuk bisa melihat raga kita, sekarang udah pakai WhatsApp, voice call, Skype, terus pakai Google Meet dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Terus di lain itu semuanya kita juga harus memperhatikan gitu infrastruktur yang ada di Indonesia. Toh dari sekarang seperti yang kita lihat ya, skyscraper dan infrastruktur di Indonesia itu tidak sama. Makanya kalau kalian kemarin ada yang tanya di Amerika enak, gini. Iya benar, karena apa? Sebagian besar di Amerika ya memang benar negaranya besar, tapi tanah lah. Sedangkan di kita gunung, terus laut dan lain sebagainya, itu perlu usaha yang ekstra ya, perlu usaha yang ekstra untuk membangun skyscraper, infrastruktur jaringan ya. Maka jangan kaget kalau di daerah saya enak sinyalnya, di sini nggak enak sinyalnya. Memang infrastrukturnya dari macam-macam daerah itu berbeda-beda dan dilihat dari itu semua teman-teman sekalian. Terus di samping itu tadi kita juga harus dapat menyimpulkan bahwa di dalam internet itu ada sebuah security keamanan, paling nggak firewall lah ngerti gitu. Walaupun nggak ngerti SQL injection, terus root access apa itu ya, terus kalian join dan lain sebagainya, nggak usah ngerti itu, nggak apa-apa kalau nggak terbiasa pakai Linux gitu. Yang penting kalian memahami gitu internet yang baik itu seperti apa. Penggunaan HTTP kenapa ya tibanya di hampir seluruh website itu menggunakan
HTTPS tidak HTTP karena memang resource-nya lebih aman daripada HTTP itu teman-teman sekalian. Dan itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Alek. Cukup atau ada lagi? Oke, saya kira cukup tadi. Cukup jelas. Oke, ada pertanyaan dari Bayu, bisa open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bingungkan ini kan tadi di Mikrotik kita bisa pasang firewall, tapi pas di tes itu kan dia bukan firewall itu. Kalau di pikiran saya itu firewall itu kan mengeblok kayak konten-konten yang seperti kekerasan 18+ itu. Tapi tadi kan di Mikrotik itu kenapa pas di ping Google kok tidak ada koneksinya? Itu kayak itu Pak kayak memutuskan jaringannya, bukan masang firewall itu Pak. Kayak dulu kan di Indonesia kan masih bebas akses seperti web-web kekerasan, terus web-web yang aneh-aneh kan Pak. Terus habis itu adanya dipasang firewall di Indonesia, jadi situs-situs yang berbau pornografi itu tidak bisa diakses, terus direknya ke internet positif gitu. Nah, kalau yang di Mikrotik ini kan kita tidak bisa mengakses apapun karena di ping itu tidak ada koneksinya. Cuma tanya itu aja Pak. Berarti Mikrotik itu bukan masang firewall tapi memutuskan jaringan. Apa gitu atau gimana? Sudah? Saya situasi. Kalau sih jawab Pak. Silakan, Mas Alek. Oh, oke. Okay. Jadi simulatornya kan tadi aku pakai itu ya Mas. Apa jenenge? Apa lek ngarani drop ya Mas ya. Kadang memang ono sih ini ku gawe drop ini kok sing apa lek ngarani ya. Kalau nggak salah itu keputus kabeh ngono ya Mas ya. Resource internetnya. Nah, itu berhubung umpamane Mas ya. Umpamane sampean nggak iso kayak ngono. Coba ngebloknya pakai MAC address. Mas. Soalnya nggak semuanya apa ya. Aku sih tahu nyoba beberapa ya nyelanggoni koncoku. Memang pas biyen apa jenenge pas SMA gitu. Emang ada yang ngedrop ya langsung pada semua situsnya gitu. Namun ada beberapa iku Mas, apa jenenge trik yang bisa. Ada beberapa trik yang bisa gitu. Salah satunya kayak MAC address kemana tadi. Tapi iku mangan simulatornya aku gawe apa jenenge? Gawe DNS ku yo. Ya DNS ku. Nah, aku gantiin gawe apa jenenge? Apa ya? URL. Salah satu yang paling efektif kayak MAC address iku mang. Yang umpamane sing gawe drop session drop iku nggak kena. Iku sih Mas sing pengalamanku biyen pas SMA buka iku ya Mas. Pengalamanku sing tak woco-woco kan, gini kan masalah ya. Kan kita juga nggak tahu kan web-web apa, web kekerasan atau konten-konten yang negatif kan banyak. Nah, kalau kita input URL satu-satu kan itu sama aja ini. Misalnya nih satu anak tahu, terus anak-anak yang lain tahu juga. Nah, terus kalau ada teman-teman yang ngasih tahu, otomatis kan yang URL Mas Alek inputkan tadi nggak dipakai lagi sama anak yang tahu gitu. Nah, kalau tadi pas aku lihat gambar itu
kayak ini semacam apa, kita pakai netcat aja, kita nggak bisa akses apa-apa. Paham. Nah, itu Jadi sebenarnya sih bukan nek konten pakai negatif semua, tapi positif juga kan keputus itu. nah, itu salah siji, itu Mas, salah siji. Apa gitu? Kelemahan mikrotik Kelemahan atau nih. macam Soalnya firewall di mikrotik. meskipun ya Mas, meskipun firewall, ini kan kita bicara masalah firewall ya Mas. Kita bicara masalah firewall. Kita nggak bicara masalah SQL injection dan lain sebagainya Mas. Ini kita ngomong masalah firewall. Sebenarnya firewall itu cuma gaya resource tok. Ngedang-dangi tok lho Mas. Iku aku nang dalan iki kon ngali yo kon. Bukan penutup plug ngono enggak. Salah apa Mas? Nah iki sing aku gak apa ya? Semunggo Mas. Semunggo iki ngomongno masalah firewall tok Iya. Semunggo ngomongno firewall iki iku ACC ini ambek apa jenenge Kementerian apa lek ngaran ya Kementerian Teknologi Gasing nang luar negeri iku iso Mas di daerah siji sumber resource kan gak ngene soalnya kita kan hanya menarik ini sih ini om aku apa jenenge aku pengen awakmu aku seneng awakmu ini om lever boleh gak iso itu dalanmu nah carane opo nyamar no aku tak mencoklot lewat pagar kumang iku salah satu kelemahan nih toko firewall pangkat nih ya nang gini mang kayak nih gak ada firewall tuh ono option active content monitoring ya authorization terus apa jenenge security appliance ini kabeh ku sebenarnya digawe salah satunya gawe ku mah gawe meminimalisir kumang cuma yo kenapa yang paling dominan firewall itu karena dominan di masyarakat Indonesia itu lebih suka memakai sesuatu yang enak. Kayak Windows ini kan enak kan, garing ngeklik, enak gambarnya gitu. Iya. Gitu. Nah itu salah satu. Makanya itu sampai sekarang ya susah sekali Mas, susah sekali. Meskipun kamu seorang ahli keamanan jaringan, kalau nggak ada resource daripada sumbernya itu sendiri, nggak akan bisa terblokir itu semuanya. Karena di lain sebagainya ya di negara lain itu semua di ACC gitu Mas. Kita bicara masalah Jepang ya besok jado-ado. Ya, Jepang kan pinter wong sih Mas ya. Mas dia yo ono pemblokiran ngono yo ono kayak arek sing di bawah umur ngono. Cuma wis gak iso ngatasi Mas. Sampai Jepang itu gawe apa jenenge? Gawe metode lain yaitu memberikan link ataupun resource baik YouTube apa sing menyediakan anime gratis yo. Saking nemene iku Mas. Terus ojo ado mana India itu kan gone pintere wong ya Mas pemrograman forensik piro nang India itu searat-arat itu tapi juga iso Mas membacakan nang sih tetap tinggi karena memang celah itu lho Mas yang gara itu Mas kecuali aku nang duwe kerjasama nang resources yang utama internet saiki pacarku ya tak gading terus nang ndi kon kalau sejak lari wes aman. Negara lainnya sudah di ACC gitu Mas. Iku Mas nggarai. Meskipun kamu seorang keamanan jaringan tinggi, percuma. Tapi minimal bagi orang yang awam teknologi dapat meminimalisir konten-konten seperti itu, gitu loh Mas. Iya. Tujuannya gue berarti itu lebih efisien pakai URL gitu ya. Terus biasanya kok ono teknologi jaringan saya menggunakan artificial intelligence Mas Bayu. Gimana? Saya menggunakan artificial intelligence. Jadi resource-nya ku yo ande nang mesin resource apa lek ngarani iki. Lek nang dunia forensik iku apa ya? Lihat pokoknya ande ku manfaatmu program yo. Ono sing pernah main Metasploit John? Aduh, gak ada. Nggak pernah ya? Mas Hasan, pernah main Mas Hasan? Nah, gue salah satunya ya. Biasanya ini lah.
Sungkan aku. Ini kelas. Udah. Yaudah, makasih Mas Alex. Ya, ya, ya. Monggo tanggut malih. Itu ya tertembak. Oke, terima kasih Mas Alex. Singkat cerita, mungkin bagi teman-teman yang belum memahami apa itu firewall, mungkin ilustrasi ini bisa sedikit membantu. Sebenarnya tadi cukup jelas kalau kita bicara tentang firewall, yaitu bagaimana koneksi kita, baik jaringan lokal itu dilindungi oleh sebuah firewall. Kalau kita maknai wall itu tembok ya, fire itu api, berarti bukan semacam tembok api gitu kan, tapi adalah sebuah istilah yang mana kalau ada paket, jadi dia akan memfilter paket data yang ada yang dari lokal maupun ke interlokalnya, dari jaringan lokal ke internet, itu akan difilter dahulu. Nah, model-modelnya tadi bermacam-macam, ada yang dialihkan, ada yang langsung diblok, ada yang kalau diblok berarti kan di reject ya, ada yang di redirect berarti diteruskan atau diganti dengan yang lain, ada yang berupa reject kemudian dikasih pesan bahwasanya Anda tidak berberhasil mengakses alamat-alamat ini, macam-macam, bisa pakai datanya, bisa alamatnya. Mengidentifikasinya ada yang secara otomatis, tentu juga ada yang secara manual. Secara otomatis bisa jadi IP-nya, alamat yang diakses atau domainnya atau URL-nya. Bisa juga dari port-port tertentu ya, bermacam-macam. Namanya paket data itu penandaan. Ketika ditandai ada data yang kurang tidak mengakses ke suatu alamat, maka akan ditolak. Nah, konsepnya adalah ketika jaringan lokal ini mengakses ke situs atau ke alamat jaringan internet atau WAN-nya, maka akan difilter dulu. Begitu juga ketika ada akses dari luar masuk ke dalam, akan difilter dulu. Nah, ini adalah sekilas gambaran bagaimana firewall itu bekerja. Saya kira itu monggo kalau ada yang ingin lanjut presentasi, masih ada waktu sebelum selanjutnya ke sesi materi. Terima kasih Mas Alex, cukup bagus, gamblang penjelasannya. Mas Bayu mau presentasi? Mas Alex, selain tadi, bidang apa saja yang ditelaah? Kira apa, Pak? Selain makalah atau materi tadi, apa saja yang ditelaah selain firewall tadi? Banyak sih, Pak. Kalau keamanan jaringan banyak sih, Pak. Ya, yang Anda resume tadi saya sempat buka di Google Drive-nya, ada dari sekolah tinggi ya, jadi itu adalah sekilas salah satu. Nanti teman-teman yang presentasi mungkin lebih singkat sehingga bisa menelaah ketiga-tiga materinya. Silakan, ada lagi, kesempatannya terbatas. Ya udah Pak, saya aja Pak. Oke, silakan Mas Agus Sofyan. Mas Agus Sofyan tentang analisis jaringan lokal ada. Tuh. Kemudian analisis kinerja koneksi. Dan yang ketiga tadi analisis performa desain jaringan top down network.
J merah putih. Silakan dipilih salah satu, mungkin yang boleh yang dasar atau yang hacken. Enggak, berarti enggak tiga-tiganya berarti Pak. Ketiganya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya tidak bisa presentasi sehebat Mas Alek tadi yang menjelaskan secara gamblang tentang apa itu firewall. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang poin-poinnya saja. Untuk jurnal yang pertama berjudul tentang analisa kinerja koneksi jaringan komputer pada SMK Teknologi Bistek Palembang. Nah, di sini masalahnya itu menganalisa jaringan komputer yang ada di ruangan tertentu. Metode yang digunakan diagnosa, penelitiannya itu melakukan pengujian di ruangan tertentu. Contohnya di ruangan, ini metodenya diagnosa. Dilakukan pengujian pada ruang guru, TU, dan laboratorium. Dan dengan beberapa bahan yang salah satunya yaitu monitoring cost, Bisnet Speedmeter, website Bisnet, delay, throughput, dan packet loss. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan software Exchange NetTool versi 5 yang akan diujikan ke website YouTube pada masing-masing komputer yang ada di ruangan tadi. Dan ini hasil pengukuran delaynya. Ada di sini semua. Langsung saja saya bacakan hasil penelitiannya. Quality cost service, cost jaringan komputer yang terdiri dari bandwidth, delay, throughput, dan packet loss, dan untuk pengukuran dari client servernya berpengaruh pada cost jaringan LAN pada SMK Teknologi Bistek Palembang, terutama pada laboratorium KKPI dan laboratorium 3G untuk tipe-tipe perangkat hardware dan software. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cost jaringan komputer pada SMK Teknologi Bistek Palembang adalah redaman, distorsi, dan noisy. Kapasitas bandwidth yang tersedia juga mempengaruhi kinerja cost jaringan komputer. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah pertambahan jarak pada media transmisi jaringan komputer, baik media kabel maupun media WiFi, sehingga menyebabkan packet loss propagasi yang besar. Selain itu, waktu proses yang melewati beberapa alat dan media mempengaruhi waktu packet loss untuk setiap perangkat yang diukur. Terus yang kedua, jurnal yang berjudul Analisis Performa dan Desain Jaringan Komputer Menggunakan Top-Down Network Design. Studi kasus pada CV merah putih. Di sini masalahnya adalah menganalisa jaringan komputer. Metodenya tadi top-down network. Penelitiannya yaitu yang pertama melakukan implementasi pengalihan uplink provider. Terus yang kedua mengimplementasi dan konfigurasi NOC jaringan secara keseluruhan sesuai dengan perancangan NOC dan segmentasi jaringan. Yang ketiga, implementasi IP address dan routing yang disesuaikan dengan uplink provider yang baru.
Terus yang keempat, implementasi penandaan fungsi perangkat fisik. Yang kelima, mengimplementasi keamanan jaringan. Yang keenam, mengimplementasi pada manajemen jaringan. Di sini hasil penelitiannya itu yang pertama penggantian penggantian opening provider dan penggantian opening provider yang memiliki SLA dan tingkat gangguan yang rendah mengakibatkan SLA yang didapatkan perusahaan lebih tinggi sehingga jaringan tidak sering mengalami gangguan dan klien tidak lagi sering mengeluh internet putus. Yang kedua, implementasi perancangan topologi jaringan yang baru menghasilkan segmentasi jaringan yang lebih baik dengan delay, jitter yang standar sehingga berdampak pada ketersediaan bandwidth point to point dengan kebutuhan bandwidth yang jauh lebih rendah serta respon time jaringan yang baik. Jika memaksimalkan sistem manajemen jaringan seperti monitoring, dokumentasi dan dokumentasi jaringan dan keamanan wireless, maka gangguan akan tercatat dengan baik sehingga kontrol dan perencanaan kebutuhan bandwidth perusahaan menjadi lebih mudah serta jaringan lebih aman. Oke, masuk ke jurnal yang ketiga dengan judul Laboratorium SMK Negeri 1 Kota Jambi. Di sini masalahnya merancang dan menganalisis jaringan komputer secara efisien. Metodenya analisis menggunakan top-down approach, pengembangannya dan teknologi choice. Penelitiannya penelitiannya satu, memilih perangkat keras. Yang kedua, jaringan pemilihan topologi star dengan arsitek jaringan 100 BSD dengan menggunakan fast Ether chart untuk media transmisi. Yang ketiga, perangkat lunak pilihan sistem operasi yang dipasangkan pada komputer. Aplikasi pemilihan arsitektur yang baik untuk SMK Negeri 1 Kota Jambi. Langsung saja mempersingkat waktu. Nah, hasil dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa realisasi rancangan jaringan ini nantinya mampu membantu terlaksanakan proses belajar mengajar. Kelengkapan hasil rancangan jaringan lokal area network bisa dijadikan sebagai acuan untuk merancang arsitektur jaringan yang memenuhi kebutuhan aktivitas proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Ini yang tadi yang topologi jaringan Kota Jambi. Nah ini. Sudah, Pak.
Demikian presentasi saya. Baik, terima kasih Mas Agus. Ditutup presentasinya. Saya kira sudah cukup. Ada yang mau ditanyain? Jika tidak ada, mungkin saya lanjut. Berarti sudah ada kurang lebih 3. Ada Rio, ada Alek, ada Agus ya yang sudah presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anfur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram.